Pada video kali ini kita akan kembali belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dengan tema perpindahan panas akibat perubahan suhu. Pada gambar di bawah terdapat dua panci, yaitu panci A dan panci B. Kedua panci tersebut mempunyai ukuran yang berbeda. Panci A mempunyai ukuran lebih besar dari panci B. Kedua panci tersebut sama-sama dipakai untuk memasak air. Menurut pengamatanmu, panci manakah yang airnya akan mendidih lebih cepat? Yuk, kita cari tahu. Pada peristiwa mendidihnya air, menunjukkan terjadinya peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius. Mengapa terjadi peningkatan suhu pada air yang dipanaskan? Apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari pengertian kalor dan suhu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai perubahan suhu akibat perubahan panas. Mengapa kalor dapat berpindah? Mengapa kalor dapat menyebabkan pemuaian atau penyusutan suatu benda? Mengapa energi panas dapat merubah suatu benda? Perhatikan gambar di samping. Apakah kalian memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Tahukah kalian, pemasangan rel dan jembatan yang bercelah seperti dapat dilihat pada gambar di samping bertujuan untuk mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian. Pada umumnya, benda akan memuai ketika dipanaskan dan akan menyusut kembali ketika didinginkan. Kalor dapat menyebabkan pemuaian suatu benda dan dapat pula menyebabkan penyusutan suatu benda. Benda disebut memuai ketika terjadi perubahan oleh kalor yang mengakibatkan perubahan ukuran dan volume benda. Sebaliknya, benda disebut menyusut ketika terjadi penurunan suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Perhatikan gambar di samping. Gelas tersebut retak akibat pemuaian yang tidak merata. Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda dan juga menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Karena itu, energi panas dapat mengubah benda menjadi memuai. Pemuaian akibat panas dapat merubah suatu benda menjadi bertambah panjang, bertambah lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Pemuaian atau penyusutan itu bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Gambar di samping adalah daun pintu yang tidak bisa tertutup akibat memuai. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu. 1. Pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. 2. Ban sepeda, motor, dan mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Ketiga,
Penggunaan termometer. Tahukah kamu tujuan termometer ditempelkan pada bagian tertentu badan? Termometer ditempelkan pada bagian ketiak atau mulut, tujuannya untuk mengukur suhu panas tubuh. Ketika suhu badan tinggi, maka cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Perubahan suhu pada beberapa jenis logam ternyata dapat mengakibatkan logam itu memuai dan menyusut. Manusia sejak dulu telah mempelajari peristiwa tersebut sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat, seperti pada pemasangan rel kereta api. Hal yang lebih menarik lagi adalah nenek moyang kita dari dulu sudah mengetahui bahwa logam itu tidak hanya memuai, tetapi dapat pula dilebur. Tahukah kamu bagaimana para leluhur kita membuat bila-bila pada beberapa alat musik gamelan? Mereka mencampur biji timah dan tembaga lalu memanaskannya hingga cair untuk dibentuk. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras, selendro, dan pelok. Tahukah kamu apa itu tangga nada selendro? Tangga nada selendro adalah tangga nada yang memiliki 5 nada. Ciri khas tangga nada ini pada umumnya bersifat gembira, lincah, dan riang. Contoh lagu dengan tangga nada selendro yaitu Lir Ilir dari Jawa Tengah dan Cing Cangkeling dari Jawa Barat.